Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai kalor. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sinar. Nama saya Selviani. Saya Muhammad Aswar Aris. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan energi panas atau energi kalor, seperti memasak atau memanaskan sesuatu. Nah, saat itulah terjadi perubahan suhu benda di mana kalor telah bekerja. Perpindahan kalor antara benda satu ke benda lainnya dapat berupa hantara atau konduksi, penyinaran atau radiasi, dan aliran atau konveksi. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya, saat teman-teman mencampurkan air dingin dengan air panas, kemudian akan menghasilkan air hangat. Pengertian kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu yang untuk mendeteksinya perlu menggunakan alat pengukur suhu benda tersebut. Teman-teman bisa perhatikan pada air panas yang dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan mendingin karena ada kalor yang dilepaskan dari zat air ke udara. Hal yang mampu mempengaruhi kenaikan dan penurunan suhu pada benda adalah jumlah kalor, massa benda dan jenis benda itu sendiri. Kalor secara alami akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga bersifat cenderung menyamakan suhu kedua benda jika saling bertemu atau bersentuhan. Jika suhu suatu benda itu tinggi, maka kalor yang dikandungnya pun sangat besar. Sebaliknya, jika suhu pun sedikit. Jenis-jenis kalor. Kalor memiliki beberapa jenis yang dikategorikan berdasarkan proses bekerjanya pada zat benda tertentu. Berikut ini jenis-jenis kalor yang perlu teman-teman ketahui agar bisa mengidentifikasi terjadinya perubahan kalor yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalor pembentukan. Kalor pembentukan kata adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat satu mol senyawa dalam unsur-unsurnya, seperti berupa gas yang ditulis dengan rumus molekulnya. Contoh kalor pembentukan adalah C12O2 Br2H2. Yang kedua, kalor penguraian. Kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai satu mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. Yang ketiga, kalor pembakaran. Kalor pembakaran adalah kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar satu mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Yang keempat, kalor netralisasi. Kalor netralisasi adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk satu mol H20 dari reaksi antara asam dan basa. Kalor ini termasuk dalam reaksi exotherm karena adanya reaksi kenaikan suhu. Yang kelima, kalor pelarutan. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan satu mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Perlu teman-teman ketahui bahwa kalor juga bisa mengalir pada dua benda yang memiliki partikel zat yang berbeda sekalipun, dan pula perusahaan suhu yang berbeda. Contohnya, saat minyak dan air dipanaskan dengan suhu yang sama, maka akan menghasilkan suhu minyak yang mengalami perubahan lebih besar dibandingkan perubahan suhu air. Hal itu bisa terjadi karena adanya kalor jenis yang berbeda antara benda yang disatukan atau dipertemukan. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 1 kg massa menjadi 1 derajat Celcius. Satuan kalor jenis adalah kalori atau gram derajat Celcius, atau dalam sistem internasional ditetapkan menggunakan satuan joule atau kilogram derajat Celcius. Setiap zat benda
memiliki kalor jenis yang masing-masing memiliki perbedaan. Sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dibutuhkan atau diserap untuk menaikkan suhu zat benda tertentu menjadi 1 derajat Celcius. Perubahan kalor. Dalam praktiknya, kalor bekerja dengan prinsip merubah dua zat yang dipertemukan atau bersentuhan. Berikut ini perubahan kalor apa saja yang terjadi maka zat benda jika dipertemukan atau disatukan. 1. Kalor bisa mengubah suhu zat masing-masing benda pada dasarnya memiliki suhu yang lebih rendah dari nol mutlak. Jadi zat benda tersebut pasti memiliki kalor. Kandungan ini yang kemudian akan menjadikannya penentu seberapa kalor yang dimiliki suhu benda tersebut. Jika zat benda tersebut dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya akan menjadi meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika zat benda tersebut didinginkan, maka akan melepaskan kalori yang menyebabkan suhunya menjadi turun. 2. Kalor bisa mengubah wujud zat pada beberapa jenis zat benda. Jika diberikan kalor dalam benda satuan tertentu, maka zat benda tersebut akan mengalami perubahan. Misalnya, es yang dipanaskan atau diberi kalor, maka akan terjadi perubahan wujud dari yang semula padat menjadi cair atau bentuk gas. Jika proses pemanasan terus dilakukan, maka zat air tersebut akan berubah lagi menjadi wujud zat gas. Hal ini terjadi ketika zat yang akan berubah bentuk dari titik zat cair menjadi titik lebur benda. Macam-macam perpindahan kalor. Dari penjelasan sebelumnya tadi sudah jelas menunjukkan bahwa kalor juga berpindah atas permukaan benda yang bersentuhan atau mengatur. Dari gejala itu ada beberapa jenis perpindahan kalor yang bisa terjadi seperti berikut. Yang pertama, konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam zat itu sendiri. Contohnya, ketika memanaskan ujung logam, maka ujung logam lainnya juga ikut panas. Hal ini terjadi karena adanya hantaran kalor dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu sendiri. Perpindahan secara konveksi ini bisa terjadi pada zat cair atau gas, sehingga jenis perpindahan ini dibagi menjadi dua, yaitu konveksi secara ilmiah adalah perpindahan konveksi yang disebabkan oleh adanya gaya apung tanpa faktor luar dan dipengaruhi adanya perbedaan jenis benda, misalnya yang terjadi pada pemanasan air. Konveksi paksa adalah perpindahan konveksi yang terjadi karena ada pengaruh faktor luar seperti tekanan dan perpindahan kalor itu terjadi dengan cara paksa atau disengaja. Itu artinya panas kalor dipaksa untuk berpindah ke tempat yang dituju dengan bantuan faktor luar seperti tekanan. Misalnya yang terjadi pada kipas angin yang membawa udara dingin ke tempat yang panas. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Radiasi tidak sama dengan konduksi dan konveksi dalam memindahkan kalor. Perpindahan kalor secara radiasi tidak selalu mengharuskan kedua benda untuk bertemu atau saling bersentuhan, karena kalor tersebut dapat berpindah tanpa zat perantara. Itu artinya kalor akan dipancarkan ke semua arah oleh sumber panas dan kemudian mengalir ke semua arah yang bisa dituju. Misalnya yang terjadi pada saat teman-teman membuat api unggun, maka kita akan merasakan kehangatan dari sumber api tersebut pada jarak tertentu. Contoh lainnya yang paling umum adalah panas dari sinar matahari yang sampai ke bumi dan planet-planet lainnya. Rumus kalor. Adapun beberapa rumus kalor yang sudah tertera.